Bagaimana rasanya kalau kamu melihat nenekmu duduk ngobrol di ruang tamu? Padahal 2 hari sebelumnya dia sudah dimakamkan. Semua bermula dari sebuah guci biru bercorak Tiongkok yang dibawa pulang ke rumah. Awalnya cuma pajangan, tapi guci itu diletakkan di sudut ruang tamu. Bau minyak kayu putih muncul tanpa sebab. Tutupnya bergerak sendiri, dan seseorang yang sudah meninggal, seperti tidak pernah benar-benar pergi. Ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini tentang benda yang pernah menjadi rumah bagi sesuatu dan menolak untuk ditinggalkan. Kisah mistis rumah yang diteror guci biru angker. Pertengahan tahun 2017, suasana di sebuah rumah besar di daerah Petukangan, Jakarta Selatan sebenarnya biasa saja. Rumah itu milik keluarga Gendis. Bangunannya luas, 2 lantai, dengan cat krem yang mulai pudar di beberapa sudut karena usia. Halaman depannya dipenuhi tanaman hias kesayangan Mbah Uti, ada anggrek gantung, bunga melati, sampai pohon kamboja kecil yang katanya sudah ditanam sejak Gendis masih TK. Setiap sore, suara azan dari masjid ujung gang bercampur dengan dengung kendaraan dari jalan raya yang tidak terlalu jauh. Lingkungannya tenang, nyaman, dan selama bertahun-tahun tidak pernah ada kejadian aneh yang benar-benar mengganggu. Gendis adalah anak sulung. Waktu itu baru masuk kuliah semester awal, rutinitasnya masih berantakan karena harus menyesuaikan jadwal kampus yang padat. Kadang dia pulang sore, kadang hampir maghrib. Adiknya, Aiben, masih SMA dan sedang sibuk-sibuknya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Mereka tinggal bersama kedua orang tua dan Mbah Uti yang sudah berusia 86 tahun sejak stroke ringan 2 tahun sebelumnya. Mbah Uti lebih banyak duduk di kursi roda. Bicara masih jelas, tapi langkahnya sudah tidak sekuat dulu. Sehari-hari, Mbah Uti dirawat oleh suster ASI yang sabar dan telaten. Ada juga Mbak Caca yang membantu urusan rumah, dari masak sampai bersih-bersih. Rumah itu punya ruang tamu besar dengan langit-langit tinggi. Di sudut kanan dekat jendela, ada meja kecil bundar dari kayu jati. Biasanya hanya diisi vas bunga atau majalah lama. Lampu kuning temaram menggantung tepat di atasnya, memberi kesan hangat setiap malam. Sampai suatu sore, semuanya berubah perlahan. Hari itu Mbah Uti pulang dari rumah sahabat lamanya, Ibu Sri. Sudah lama mereka tidak bertemu. Ayah yang mengantar dan menjemput. Ketika mobil berhenti di halaman, Gendis sedang duduk di teras sambil scrolling ponsel. Dia melihat ayah membuka pintu belakang dan membantu Mbah Uti turun dengan hati-hati. Di pangkuan Mbah Uti ada sesuatu yang cukup besar, dibungkus kain tipis. Saat kain itu dibuka, terlihatlah sebuah guci berwarna biru dengan corak Tiongkok klasik. Motifnya rumit, bergambar bunga dan burung bangau dengan detail halus yang terlihat mahal. Tutupnya bulat, pas menutup bagian atasnya dengan presisi. Ini hadiah dari Ibu Sri, kata Mbah Uti sambil tersenyum lebar. Senyumnya berbeda, lebih cerah. Matanya yang biasanya sayu terlihat berbinar, seperti anak kecil yang baru dapat mainan baru. Bahkan pipinya sedikit merona. Gendis sempat heran karena sudah lama dia tidak melihat Mbah Uti seceria itu. Bagus ya, Din? Tanya Mbah Uti pada Gendis, memanggilnya dengan nama kecil. Ya, Mbah. Cantik banget, jawab Gendis santai. Tidak ada firasat apapun saat itu. Bagi Gendis, itu hanya pajangan antik biasa. Mungkin memang mahal atau punya nilai sejarah, tapi tetap saja hanya benda mati. Guci itu kemudian diletakkan di meja kecil sudut ruang tamu, tepat di bawah lampu kuning yang membuat warna birunya tampak semakin dalam dan mengilap. Malam pertama setelah guci itu datang, tidak ada yang aneh. Semua berjalan normal. Berita, Ibu merapikan dapur, Aiben mengerjakan PR,
dan Gendis belajar di kamar. Mbah Uti terlihat lebih banyak tersenyum. Tapi semua orang menganggap itu hal baik. Namun, memasuki minggu kedua, suasana rumah berubah pelan-pelan. Awalnya tidak terasa jelas, hanya seperti ada sesuatu yang mengawasi. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Setiap kali Gendis melewati ruang tamu, dia merasa ingin menoleh ke arah guci itu tanpa alasan. Suatu malam, sekitar jam 7:30, listrik di ruang tamu sengaja dimatikan karena ayah sedang memperbaiki lampu yang berkedip-kedip. Rumah jadi sedikit lebih gelap dari biasanya. Gendis yang baru sadar, chargernya tertinggal di bawah, turun dengan santai. Dia tidak merasa takut karena keluarga masih ramai di rumah. Ruangan itu hanya diterangi cahaya dari luar jendela dan sedikit cahaya dari dapur. Bayangan kursi dan lemari terlihat memanjang di lantai, dan di sana, di kursi panjang dekat guci biru itu, ada sosok seorang perempuan tua berambut putih panjang terurai. Rambutnya jatuh sampai hampir menyentuh lantai. Dia duduk membungkuk, kedua tangannya terlipat di pangkuan. Bibirnya bergerak pelan, seperti bersenandung. Suaranya lirih, seperti lagu zaman dulu yang biasa diputar di radio tua. Gendis membeku di anak tangga terakhir. Nafasnya tercekat, jantungnya berdetak sangat keras, sampai dia bisa mendengarnya sendiri. Dia yakin itu bukan Mbah Uti. Rambut Mbah Uti pendek dan selalu diikat rapi. Sosok ini berambut panjang, tipis, seperti kapas yang melayang. Dia ingin memanggil, "Ayah." Tapi suaranya seperti hilang tiba-tiba. Terdengar suara pelan. Tak, tak, tak. Gendis memindahkan pandangannya ke arah guci. Tutupnya bergerak naik turun sendiri. Pelan, teratur. Tak, tak. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang mendorong dari bawah. Bulu kuduk Gendis berdiri. Dia mundur satu langkah tanpa sadar. Dan tepat saat itu, lampu ruang tamu menyala terang karena ayah berhasil memperbaiki saklar. Sosok di kursi itu hilang. Kursi kosong, guci, diam. Tutupnya kembali menempel rapat seperti tidak pernah bergerak. Gendis tidak langsung cerita malam itu. Dia mencoba meyakinkan diri kalau mungkin itu hanya bayangan, mungkin efek cahaya, mungkin dia terlalu capek. Tapi sejak malam itu, bau minyak kayu putih sering muncul tanpa sebab. Baunya tajam, menyengat, seperti baru saja dioleskan dalam jumlah banyak. Padahal tidak ada yang memakainya. Kadang muncul tengah malam ketika semua orang tidur. Kadang muncul saat semua orang sedang makan siang bersama. Mbah Uti juga berubah. Yang tadinya sering murung dan lebih banyak diam, sekarang jadi sangat ceria. Bahkan terlalu ceria. Dia sering tertawa sendiri di ruang tamu. Kadang terdengar seperti sedang berbincang. Iya, nanti kita minum teh ya, kata Mbah Uti suatu sore sambil menoleh ke kursi kosong di sampingnya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Suster Asih mulai terlihat gelisah. Dia beberapa kali terlihat memperhatikan sudut ruang tamu dengan tatapan waspada. Mbak Caca juga pernah bilang merasa seperti ada orang berjalan di lorong atas, padahal semua orang sedang duduk bersama di ruang makan. Langkahnya pelan, diseret, seperti kaki yang berat. Rumah yang dulu hangat, kini seperti menyimpan napas panjang yang berat. Udara terasa lebih dingin setiap malam, meski AC tidak dinyalakan. Dan setiap kali seseorang merasa tidak nyaman, pandangan mereka selalu tanpa sadar tertuju pada satu benda. Guci biru di sudut ruang tamu itu. Ketegangan di rumah itu akhirnya benar-benar pecah saat Suster Asih tidak bisa lagi menyimpan semuanya sendirian. Malam itu suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan suara tetesan air dari atap ke halaman belakang. Gendis dan Aiben sudah di kamar masing-masing. Ayah sedang membaca berita di ponsel, sementara ibu membereskan dapur. Tiba-tiba Suster Asih menghampiri ibu di ruang makan. Wajahnya pucat seperti habis melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Tangannya gemetar sampai gelas yang dia pegang bergetar kecil dan airnya tumpah sedikit ke lantai. "Bu,
Saya nggak kuat, katanya lirih, hampir berbisik. Ibu langsung berhenti dan menatapnya serius. Kenapa, suster? Ada apa? Suster Asih menelan ludah berkali-kali sebelum akhirnya duduk. Nafasnya tidak teratur. Dia terlihat seperti orang yang sudah lama menahan ketakutan. Dia bercerita bahwa beberapa kali melihat Mbak Uti tidak sendirian di ruang tamu. Awalnya dia pikir mungkin matanya lelah, tapi kejadian itu berulang, bahkan semakin jelas. Suatu sore, saat dia hendak memberikan obat, dia melihat seorang perempuan tua berdiri tepat di depan kursi roda Mbak Uti. Rambutnya putih panjang, menjuntai sampai pinggang. Wajahnya pucat, tapi tersenyum lembut. Senyum yang tidak terlihat jahat, tapi justru membuat bulu kuduk berdiri karena terlalu tenang. Mbah Uti tampak berbicara langsung padanya. Iya Dwi, aku juga kangen, kata Mbah Uti dengan suara pelan, tapi jelas. Suster Asih terpaku di ambang pintu. Dia tahu betul nama itu. Ibu Dwi. Semua orang di rumah tahu nama itu. Ibu Dwi adalah sahabat lama Mbah Uti. Dulu mereka sering datang bersama ke acara keluarga. Tapi Ibu Dwi sudah meninggal tahun ke-2010. Bahkan Gendis masih ingat suasana rumah duka saat itu. Saya lihat jelas, Bu, kata Suster Asih dengan suara bergetar. Mbah Uti nggak ngomong sendiri. Ada yang berdiri di depannya. Ibu, tetap tenang. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya. Mungkin Mbah Uti hanya berimajinasi karena rindu. Tapi cerita Suster Asih tidak berhenti di situ. Dia pernah melihat Mbah Uti menyeduh 2 cangkir teh sore hari. Satu untuk dirinya, satu lagi diletakkan di kursi kosong sebelahnya. Mbah Uti lalu tersenyum dan berkata, hati-hati panas, yang membuat darah terasa dingin. Beberapa menit kemudian, Suster Asih melihat isi cangkir yang di kursi kosong itu berkurang setengah. Padahal tidak ada siapapun di sana. Dia juga pernah mendengar suara 2 orang tertawa bersamaan di ruang tengah. Tawa itu terdengar seperti 2 sahabat lama yang sedang bernostalgia. Padahal ketika dia masuk, hanya ada Mbah Uti seorang diri, menatap lurus ke arah guci biru di sudut ruangan. Seminggu setelah pengakuan itu, Suster Asih memutuskan berhenti bekerja. Dia minta maaf dengan mata berkaca-kaca. Dia bilang dia tidak sanggup lagi. Bukan karena tidak sayang pada Mbah Uti, tapi karena setiap hari dia merasa seperti ada orang lain di rumah itu yang tidak terlihat semua orang. Sejak kepergian Suster Asih, keadaan justru makin memburuk. Aiben mulai sering mimpi buruk. Hampir setiap malam dia terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, guci biru itu retak perlahan. Retakannya melebar, mengeluarkan suara seperti tanah liat yang pecah. Dari dalamnya muncul tangan kurus dengan kulit pucat keabu-abuan. Jari-jarinya panjang dan kaku, meroba-roba lantai seperti mencari sesuatu. Dalam mimpi itu, tangan itu selalu bergerak mendekati tangga, mendekati kamar mereka. Aiben sampai tidak berani tidur sendiri, dan beberapa kali memilih tidur di kamar Gendis. Sementara itu, Mbah Uti terlihat semakin sering berbicara sendiri. Kadang dia tertawa pelan, kadang dia terlihat seperti mendengarkan sesuatu dengan sangat serius, lalu mengangguk. 2 hari setelah kondisi Mbah Uti tiba-tiba menurun drastis, dan akhirnya dia menghembuskan napas terakhir di rumah sakit. Suasana rumah berubah menjadi lebih sunyi. Proses pemakaman berjalan lancar. Semua keluarga datang. Doa dipanjatkan. Mata tumpah. Guci biru itu tetap berada di sudut ruang tamu. 2 malam setelah pemakaman, sekitar pukul 2 dini hari, ayah dan ibu terbangun karena suara aneh dari bawah. Suara kursi diseret. Bukan sekali, tapi perlahan panjang. Seperti ada yang memindahkan kursi kayu berat melintasi lantai marmer. Ayah saling berpandangan dengan ibu. Mereka berpikir mungkin Gendis atau Aiben turun ke bawah. Mereka keluar kamar dan berjalan pelan menuju tangga. Lampu lorong masih menyala redup. Dari atas, mereka bisa melihat sebagian ruang tengah. Gesekan itu berhenti,
Lalu terdengar suara percakapan pelan. Dua suara perempuan tua. Ayah merasakan tengkuknya meremang. Dengan langkah berat, mereka turun satu persatu anak tangga. Dan di ruang tengah itu, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka kaku. Mbah Uti duduk di kursi roda seperti biasa. Wajahnya terlihat lebih segar. Tidak seperti saat terakhir di rumah sakit. Di depannya, duduk seorang perempuan tua berambut putih, panjang. Rambutnya terurai, menutupi sebagian wajahnya. Dia duduk di kursi panjang dekat guci biru. Mereka sedang berbincang santai, seperti dua sahabat yang bertemu kembali setelah lama berpisah. Masalahnya, Mbah Uti sudah meninggal 2 hari sebelumnya. Jenazahnya bahkan baru saja dimakamkan. Ayah merasa lututnya lemas. Ibu mencengkeram. Lengan ayah kuat-kuat, lalu perlahan, seperti menyadari ada yang mengawasi, kedua sosok itu berhenti berbicara. Mbah Uti dan perempuan berambut panjang itu menoleh bersamaan ke arah tangga. Gerakan mereka sinkron, pelan, tidak terburu-buru. Harapan mereka kosong, tapi sadar lampu ruang tengah tiba-tiba padam sendiri. Celep total. Dan dalam gelap itu, bau minyak kayu putih menyebar cepat, memenuhi seluruh rumah. Tajam, menyesakkan. Ayah dan ibu tidak ingat bagaimana mereka bisa kembali ke kamar malam itu. Yang mereka tahu, sejak kejadian itu, rumah yang dulu terasa aman tidak lagi sama. Dan guci biru di sudut ruang tamu tetap berdiri diam, seolah tidak pernah menjadi saksi apapun. Setelah kejadian malam itu, ketika ayah dan ibu melihat dua sosok duduk berdampingan di ruang tengah, suasana rumah benar-benar berubah jadi seperti rumah orang lain. Tidak ada lagi rasa nyaman. Setiap sudut terasa seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat tapi jelas ada. Gendis dan Aiben tidak tahan lagi. Mereka merasa kalau semua ini tidak mungkin hanya kebetulan. Pusatnya jelas satu, guci biru di sudut ruang tamu. Keesokan paginya, setelah semalaman hampir tidak tidur, Gendis Lengzong bicara pada ayah dan ibu. Suaranya gemetar tapi tegas. Aiben duduk di sampingnya, wajahnya pucat. Kita harus cari tahu asal guci itu, kata Gendis. Ini nggak normal. Ayah yang biasanya rasional dan tidak mudah percaya hal mistis, kali ini tidak membantah. Apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri sudah cukup menghancurkan logikanya. Akhirnya diputuskan mereka akan menemui halamannya penuh pot tanaman yang tersesen rapi. Udara di sana terasa lebih lembab, seolah matahari enggan masuk terlalu jauh. Ibu Sri menyambut dengan ramah, tapi senyumnya memudar begitu mendengar maksud kedatangan mereka. Saat Gendis menyebut soal guci biru, tangan Ibu Sri yang sedang memegang cangkir teh sedikit bergetar. Awalnya dia diam cukup lama, tatapannya kosong, seperti sedang mengingat sesuatu yang berat. Lalu akhirnya dia berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Itu memang guci milik Ibu Dwi." Nama itu kembali membuat suasana berubah. Ibu Sri bercerita bahwa setelah Ibu Dwi meninggal tahun 2010, jenazahnya dikremasi sesuai permintaan keluarga. Abu jenazahnya sempat disimpan di dalam guci biru itu selama beberapa minggu, sebelum akhirnya dilarung ke laut sesuai wasiat. Tapi gucinya saya simpan, kata Ibu Sri pelan, sebagai kenangan. Kami sahabatan dari muda. Dia menatap lantai saat melanjutkan cerita. Beberapa bulan lalu, sebelum Mbah Uti datang berkunjung, dia mengaku bermimpi didatangi Ibu Dwi. Dalam mimpi itu, Ibu Dwi berdiri di ruang tamu rumahnya. Rambutnya terurai panjang, wajahnya pucat tapi tersenyum. Ibu Dwi bilang, dia kangen. Suara Ibu Sri makin lirih. Dia bilang mau ikut Yesi. Yesi adalah nama kecil Mbah Uti. Ibu Sri mengira itu hanya mimpi karena terlalu rindu. Tapi saat Mbah Uti datang dan memegang guci itu, tiba-tiba suasana terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang lega. Abunya memang sudah nggak ada, kata Ibu Sri.
Tapi mungkin tidak semua yang pergi benar-benar pergi. Kalimat itu menggantung di udara. Gendis merasakan bulu kuduknya berdiri. Aiben menggenggam lengan kakaknya erat-erat. Mereka pulang dengan perasaan yang semakin berat. Jawaban sudah didapat, tapi justru membuat semuanya terasa lebih nyata. Malam itu, keluarga sepakat. Guci itu tidak boleh lagi ada di rumah. Mereka menghubungi Mbak Dia, kenalan lama ibu yang dikenal peka terhadap hal-hal spiritual. Mbak Dia datang malam hari, mengenakan pakaian sederhana, dengan wajah yang tenang, tapi serius. Begitu masuk ruang tamu, dia langsung menatap guci biru itu cukup lama, tanpa menyentuhnya. Ekspresinya berubah pelan. "Sudah lama dia di sini?" tanya Mbak Dia. Ayam jawab singkat, "Sejak beberapa minggu sebelum ibu kami meninggal." Mbak Dia mengangguk, pelan, lalu mendekat. Dia memegang guci itu dengan kedua tangan. Diam cukup lama, seperti mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar orang lain. Wajahnya terlihat tegang. "Ini memang cuma tanah liat," katanya akhirnya. "Tapi benda pernah jadi rumah bagi sesuatu. Kadang rumah itu tetap dianggap miliknya." Terasa makin dingin. Mbak Dia menyarankan doa bersama malam itu juga. Semua berkumpul di ruang tengah. Guci itu diletakkan di tengah, di atas kain putih. Doa dipanjatkan dengan khusyuk. Gendis menahan tangis sepanjang doa. Aiben memejamkan mata. Kuat-kuat. Selama doa berlangsung, angin tiba-tiba berhembus cukup kencang. Padahal semua jendela tertutup. Lampu sempat berkedip sekali. Bau minyak kayu putih muncul samar, lalu perlahan memudar. Setelah doa selesai, Mbak Dia menyarankan agar guci itu dibawa jauh dan dihancurkan, bukan sekadar dibuang. Keesokan harinya, ayah membawa guci itu ke sebuah tempat sepi di luar kota. Tidak ada upacara besar, hanya doa singkat dan permohonan maaf. Ketika guci itu dijatuhkan ke tanah berbatu, terdengar suara pecah yang keras. Tanah liatnya retak dan hancur menjadi beberapa bagian. Tidak ada apapun di dalamnya. Kosong. Namun entah kenapa, saat itu ayah merasa seperti ada sesuatu yang dilepaskan. Beberapa hari setelahnya, rumah mulai terasa berbeda. Lebih ringan, lebih lega. Tidak ada lagi bau minyak kayu putih yang tiba-tiba muncul. Tidak ada lagi suara tak. Di malam hari, Aiben berhenti mimpi buruk. Gendis tidak lagi merasa seperti sedang diawasi saat melewati ruang tamu. Tapi satu malam sebelum guci itu dihancurkan, Gendis sempat bermimpi. Dia berdiri di teras rumah. Langit terlihat senja. Warna oranye bercampur abu-abu. Di halaman, dia melihat dua perempuan tua berjalan berdampingan menjauh dari rumah. Mbah Uti dan Ibu Dwi. Mereka berjalan pelan, seperti dua sahabat lama yang akhirnya bertemu lagi. Tidak ada rasa menyeramkan dalam mimpi itu, hanya perasaan tenang yang aneh. Sebelum banner-banner menghilang di ujung jalan, Ibu Dwi menoleh ke arah Gendis. Dia tersenyum tipis, bukan senyum menakutkan, tapi senyum lega, seolah berkata, "Sudah mengantar pulang." Gendis terbangun dengan mata basah, tapi untuk pertama kalinya, sejak semua kejadian itu, dia tidak merasa takut. Sejak saat itu, keluarga Gendis percaya satu hal. Tidak semua benda mati benar-benar kosong. Dan tidak semua yang kita simpan justru ikut menyimpan kita. Dan cerita pun tamat.